Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Dan insya Allah itu semua akan menjadi catatan langit dan akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ini kita harus low speed ya karena puasa. Takutnya nanti kalau high speed nanti haus. Berikutnya, semuanya dari kalian PR-PRku ada di mancanegara maupun di dalam negeri, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always tidak pernah never untuk tetap tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong lalu diunggah ulang. Berikutnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya. Antara doa dan dosa itu hanya selisih satu huruf tapi beda makna. Ya, atas doa baiknya bukan atas dosa-dosa. Atas doa baiknya aku didoakan baik, aku ucapkan terima kasih dan aku membalasnya dengan mendoakan juga semoga kebaikan doa kalian, doa semuanya untukku akan dibalaskan juga, dilimpahkan juga, dianugerahkan juga, apalagi dicurahkan juga untuk kalian semuanya ya. Oke, terima kasih. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan yang terbaik kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang terijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk seri yang kedua. Ya. Seri yang kedua. Aku mereview dulu sebelum kita lanjutkan, sehingga sekarang kalian sudah tahu seperti yang aku jelaskan di seri yang pertama, kenapa dikasih nama Al-Muntahana. Kenapa itu dinisbahkan kepada perempuan, padahal yang melakukan baiat Aqobah itu kebanyakan laki-laki ya. Dari sinilah kalian tahu akhirnya kan seperti yang aku jelaskan, perempuan dan laki dalam konteks ini itu tidak kepada genetika, anatomi ya, tapi menyangkut kepada karakter. Orang-orang kafir itu digenderi perempuan, sedangkan orang-orang yang beriman Islam digenderi laki-laki gitu ya. Berikutnya aulia ya. Aulia itu ada dua arti, bisa pemimpin, bisa teman setia. Mau yang diambil yang mana? Silahkan saja ya, mau diambil yang mana silahkan saja, atau mau kita sebut aulia saja nggak usah diterjemahkan. itu jadi aman itu ya. Oke, itu yang perlu aku review ya. Kemudian apa lagi tentang hukum sudah ya, tentang hukum itu di Al-Maidah 50 kemarin sudah, ini 51 ya, yang mana kita akan ketemu diksi aulia di sini nanti ya, di Muntahana ini dan di sini. Ini udah aku jelaskan ya. Mau ambil yang teman setia atau pemimpin ya, monggo, tergantung nanti konteksnya. Oke, aku kira itu dulu cukup yang aku review, dan kita sekarang melanjutkan, tapi aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Tuban,
Graito mungkin jendelanya ditutup supaya nggak masuk suara-suara dari luar. Itu aja ya. Ya maklum lah ya, studionya canggih dan kita hidup di lingkungan lingkungan padat ya. Oke, aku lanjut. Kang Mas Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif. Salam juga untuk keluarga, bagaimana istrimu di Medan terus ya. Harus dibimbing terus. Semoga damai bersama keluarga ya, bersama Adinda tercinta. Oke, terima kasih Kang Mas Tuban, Kang Mas Arifin dari Tuban ya. Arif Musinin bukan Arifin. Arif dari Tuban. Tuban itu daerahnya para wali ya. Oke, matur nuwun Kang Arif. Sekarang kita ke Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah sidang mani hadir menyimak kajiannya, mantap, mencerahkan, mencerdaskan. Ditunggu kajian ke seri kedua. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih atas doa-doa baiknya. Salam Islam rasional juga untuk seluruh keluarga yang ada di sidang mani. Dilanjutkan ke soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang prima dan diberikan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Gispati dan salam Isra. Oke. Kita lanjutkan Bapak kita Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Hadir Gus. Oke, salam Isra. Semoga Gus dilancarkan rezekinya dan segera kebeli rumah dan studio. Amin. 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 Terima kasih Bapak sudah mendoakan ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk Bapak. Oke, nah ini anak-anak tetangga main-main lagi. Ya nggak apa-apa lah ya, kita anggap hiburan aja, selingan. Karena memang nggak kedap suara studionya. Oke, kita lanjut. Kang Mas Nurdin Effendi, sepertinya ini orang sibuk ini, baru sekarang hadir kembali ya. Kaltim Samarinda hadir Guru, semoga Guru dan sekeluarga sehat selalu. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih Kang Mas Nurdin. Semoga keluarga di Kaltim Samarinda juga selalu dalam lindungan barokah oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Ya, salam Isra untuk semuanya. Berikutnya Kang Nurkolis yang punya Brebes. Brebes sedang ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Salam Islam rasional juga untukmu saudaraku ya. Untuk semua keluarga yang ada di Brebes. Kang Wahyu 72. Oh, ini Brebes juga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir, semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Wahyu. Matur nuwun. Berikutnya Kang Sahran Kipari menyimak setelah 3 jam tayang. Waduh. Sibuk sepertinya ini. 3 jam tayang. Kemarin kita unggah jam 7, berarti jam 10 malam ya. baru menyimak. Oke, enggak apa-apa. Ada kesibukan masing-masing, silahkan disesuaikan aja. Suasana cerah ya hari ini. Kemudian soleha kita ya Mbak Zahra. Masih menyimak kajian yang mengedepankan rasional. Oke, matur thank you, terima kasih. Salam untuk keluarga semuanya. Dari Mbak Zahra ya, salam Islam rasional. Berikutnya Kang Samsul Yatim. Nyimak kajian yang selalu menggugah adrenalin, menggelitik nalar. Salam Isra Gus, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Pandaan. Anggraito, nama yang sangat istimewa, baru tahu kalau itu nama Jawa. Kirain Graito nama Latin atau nama modern macam Alfonso. aduh. Ya enggak Thomas, kita orang Indonesia ya, nama Indonesia. Nanti Indonesia yang mana? Indonesia yang Jawa ya Jawa, Indonesia yang Sunda ya Sunda, Indonesia yang Batak ya Batak, Indonesia yang Aceh ya Aceh, begitu. Karena nama itu identitas, ya. Nama identitas ya, karena Jawa maka namanya Jawa. Sebetulnya itu Anggraito, lengkapnya itu kalau dalam dunia sastra Jawa Anggraito. Tapi bisa juga Graito, ya, yang artinya muhasabah. Cuman kan seperti aku bilang kemarin,
lidah anak-anak itu di sekolahnya itu, teman-teman itu waktu kecil itu ya maklumlah masih kecil, lidahnya itu tidak jawani gitu ya. Jadinya bukan ito, jadi itu. Gitu ya. Jadi dia aku kasih nama Anggraito, Grahito namanya ya, Grahito. Grahito itu berasal dari Anggraito. Kalau adiknya itu Ranti. Begitu juga itu falsafahnya Jawa. Kalau Anggraito tadi muhasabah, kalau Ranti itu kemudahan ya. Seperti gini ada pepatah Jawa, ora suwe kaya mijet wohe ranti. Jadi ranti itu nama buah. Tomat kecil dalam Jawa itu disebut ranti. Itu kalau sudah masak kita pegang, nggak usah ditekan, dipegang pelan dikit aja itu dia sudah eh, terkelupas. Sangat mudah sekali, tapi dia harus masak dulu. Kalau dia masih mentah tentunya sulit ya. Maka saking mudahnya dia kita ginikan aja itu dia sudah terkelupas, maka dia masuk ke dalam sastra khususnya bahasa-bahasa pitutur luhur Jawa itu disebut begini. Ora suwe kaya mijet wohe ranti ya, ranti. Ranti. Nah, ini ya. Itu artinya kemudahan. Jadi begini, kalau Allah sudah berkenan nih, semuanya itu akan menjadi mudah. Tapi kalau Allah belum berkenan, ya kita harus sabar bila saat berkenan itu datang, gitu loh. Jadi kalau kita selalu berusaha jatuh bangun, banyak jatuhnya daripada bangunnya, maka harus sabar. Ya, karena nanti kalau waktunya tiba Gusti Allah itu meridhoi, semua itu ora suwe kaya mijet wohe ranti. Nah, gitu. Jadi doa untuk si Ranti itu semoga dimudahkan segala urusannya dalam kehidupannya kelak. Nah, jadi begitu. Jadi semua Jawa. Ya, semua Jawa. Oke. Jadi kalau kita Jawa ya Jawa, kita kan Indonesia, nanti Indonesia yang Sunda. Kalau orang Indonesia nama anaknya Michael kan ya aneh. Pernah aku waktu kuliah main ke temanku, dia manggil Michael gitu, ambilkan bapak senapan. Pada waktu itu lagi musim apa ya, rambutan, aku ingat ada bajing itu tupai yang suka makan buah. Aku di kanan kirinya aku gini, Michael siapa, dipanggil Michael gitu. Nggak tahu keluar anaknya kira-kira masih kelas 1 SD lah bawa senapan angin itu. Ternyata anaknya kasih nama Michael. Iya orang nyambung toh. Orang Jawa anaknya kasih nama Michael ya. Jadi ya supaya identitasnya itu tidak hilang. Kita harus percaya diri. Kita ditakdirkan sebagai orang Indonesia, Nusantara, yang Jawa, yang Sunda, yang Papua, yang Aceh, yang Medan, itu Batak ya, harus percaya diri. Ya. Oke, itu sekedar memberikan tanggapan untuk Kang Samsul Yatim ya. Oh iya ya, mumpung aku ingat, kita itu biasanya kalau mensyahadatkan orang terus orangnya ganti nama. Maka aku jelaskan kepada kalian, ya monggolah mau ganti nama, tapi itu bukan sebuah keharusan loh ya, bukan. Itu kondisional saja. Kalau dirasa dikira perlu ya monggo. Tapi kalau tidak perlu, tidak ganti nama ya tidak apa-apa. Karena apa? Kita menapaktilasi ya orang-orang yang istiqomah ya, mustaqim itu, siratal mustaqim. Kita ambil contoh sahabat Umar. Sahabat Umar bin Khattab itu ketika kafir namanya Umar bin Khattab, ketika terus mengambil sumpah setia ya dan memberikan sholawatnya kepada perjuangan Kanjeng Nabi dan dia bersyahadat, ya tetap aja namanya Umar bin Khattab, nggak lalu dirubah gitu ya. Jadi merubah nama itu ya itu kepentingan kondisional. Kalau mau dirubah ya monggo, enggak ya enggak ada masalah ya. Itu kondisional saja gitu. Ini mumpung aku tadi jelas tentang nama. Gitu ya. Oke, kemudian Kang Norman Fadila, assalamualaikum Gus Balikpapan ikut belajar. Oke, monggo silakan.
Kemudian Kang Mas Yoyo, Assalamualaikum Tuan Guru, Jember hadir Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga, terima kasih untuk Kang Mas Yoyo. Salam untuk keluarga semua yang ada di Jember. Mana Jembernya ini? Tegal Telimo tah? Untuk soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya, salam Isra untuk semua keluarga di rumah nggih. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Kemudian Kang Iqbal Medan, selamat malam, selamat malam. Jadi selamatnya di malam doang gitu ya. Nanti kalau selamat pagi ya selamat pagi gitu. 10.30, Nabi adalah idol, tetapi ada hal-hal iya, Nabi itu idol, prototype. Makanya Siratal Mustaqim ya, jalan orang-orang yang istiqomah itu diantara para nabi, kita harus menapatilasi karena nabi itu prototipe kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita contoh gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Iqbal yang ada di Medan. Berikutnya Kang Hermananata Wijaya, atur nuhun Kang. Kang Mas Joko Kendil Ambarawa menyimak, mantap. Kang El Diablo Bandung hadir dari kawasan DT, mantap Kang El Diablo nggih. Kemudian Abah Gelung Bogor Timur ya, matur nuwun untuk Kang Abah Gelung yang ada di Bogor Timur ya, perbatasan dengan Cianjur ya. Oke, izin nyimak, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di sana. Kumaha pawartosna sadayana Damang. Cianjur ini daerah. Aku dulu yang sudah pernah ke Cipanas. Cipanas tapi tiris. Tiris itu kalau orang Madura celep, ya. Kalau orang Jawa adem, kalau orang Sunda tiris. Namanya Cipanas tapi cairnya tiris, airnya dingin gitu. Oke, lanjut ke Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Setuju Gus, kalau membimbing monyet tidak harus jadi monyet. Oh, ternyata Kang Muhammad Bintang ini ngerti kemana arah pembicaraanku ya. Mantep. Dan ketua harimau ya pastilah harus harimau ya. Begitu juga Allah membimbing manusia tapi tak perlu jadi manusia. Karena konsekuensinya berat. Sebagai contoh Yesus pernah bilang dia adalah penggembala domba Israel. Lalu saat Yesus menggembala domba dia harus menjadi domba juga gitu. Tentu saja tidak. Dari 3 agama samawi sebenarnya yang paling aneh adalah Kristen. Karena dalam Yahudi dan Islam pernah Nabi sukses membimbing umatnya masing-masing. Tapi Kristen secara tidak sadar mereka mengatakan bahwa para nabi telah gagal membimbing umatnya dan sia-sia para nabi menerima wahyu hingga Allah harus menjadi manusia agar membimbing umatnya. Untuk teman Kristen tolong dong renungkan kata-kata saya dan harus konsekuen mengatakan para nabi mereka gagal semua membimbing umat. Itu saja pendapat saya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Abdul Qadir. Ini bahasanya, oh dia cukup Assalamualaikum. Tumben cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk Kang Rahmat Muhammad Bintang Ramadan Jakarta, juga untuk sesepuh kita Kang Mas Abdul Qadir yang ada di mana ini? Pamekasan ya, Pamekasan. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak larangan kepada Nabi Ibrahim dalam berinteraksi dengan keluarga yang masih kafir, masih dari Kerinci Jambi. Mantap, semoga sukses selalu dan selalu dilimpahkan keselamatan dalam menjalankan tugas-tugas proyeknya. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Empu 99 hadir, matur nuwun Kang Budi, salam Isra untukmu. Kemudian Dark Attack, mantap, ini Dark Attack ya. Ya mantap, ini data, silakan teman-teman dipelajari, ada informasi data dari Kang Mas Dark Attack ya. Berikutnya sudah aku baca semua dan kita sekarang ke sini ya. Aku kemarin sudah selesai menjelaskan surat pertama dari surat Al-Mumtahanah ya. Kita lanjut, aku review sejenak. Jadi begini kalimatnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Ya, teman-teman setia.
kamu sampaikan kepada mereka, maksudnya info tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Infonya bocor, diinfokan gitu ya. Karena rasa apa? Karena rasa kasih sayang pertemananmu itu. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, yaitu apa? Islam ya. Maka mereka mengusir Rasul, mengusir Kanjeng Nabi ya, juga mengusir kamu pengikutnya umat Islam pada saat itu. Karena kamu beriman kepada Allah dan Tuhanmu. Ya, kepada Allah Tuhanmu ini. Ini sebetulnya kepada Allah kita aja cukup ini. Ya. Jadi karena kita beriman kepada Allah, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita menanggung resiko terusir dari Makkah saat itu kan, sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Dan bukan soal, namanya perjuangan seperti itu. Makanya Gusti Allah bilang, apakah cukup kamu mengatakan kamu beriman lalu kamu tidak diuji? Tidak cukup ya, harus ada ujian untuk bukti bahwa kita benar-benar beriman ya. Oke, jika kamu benar-benar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku ya, jangan beraulia ya terhadap musuhku dan musuhmu gitu ya. Jadi musuh Allah itu ya musuh kita. Karena kita dimusuhi karena kita beriman kepada Allah, kepada ajarannya gitu ya. Oke, jadi kita tidak boleh mengambil mereka menjadi aulia ya. Teman setia kalau di sini ya. Oke. Apalagi kamu membocorkan berita ya, kamu memberitahukan secara rahasia tentang Kanjeng Nabi Muhammad kepada mereka ya. Karena rasa kasih sayang, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan, dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ini aulia sudah aku jelaskan ya. Sekarang kita tahu bahwa kita tidak boleh mengambil teman setia musuh Allah, karena musuh Allah adalah musuh kita. Ya, oke, itu jelas. Oke, aku hapus dulu supaya kering dia. Aulianya sudah aku jelaskan ya, tidak perlu aku ulangi ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 2. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu ya. Dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir gitu loh ya. Jadi agama terus diperjuangkan ya. Berikutnya, karib kerabat dan anak-anakmu, mulai masuk kita. Sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kebangkitan, di sini hari kiamat ya. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi nanti di sana itu nggak bisa jadi satu, walaupun itu kerabat ya, karib kerabat dan anak-anak kita sekalian ya, termasuk ya di sini. Memang yang diambil ini kan karib kerabat dan anak-anakmu ya. Tapi karib kerabat itu mengikat semuanya, bapak, ibu, om, tante gitu ya. Ya. Itu pada hari kiamah nanti kebangkitan tidak ada berguna bagi kita. Jadi di sana ikatannya bukan ikatan genetika, darah, ya, keturunan, bapak, anak, om, tante, bude, mbah, nggak ada di sana, nggak laku. Karena nanti di sana itu ikatannya itu adalah akidah, ya, akidah. Apakah sama-sama iman atau tidak? Kalau sama-sama iman berarti ketemu menjadi satu, ya. Kalau tidak ya tidak, gitu, ya. Jelas di sini. Sebelum aku lanjutkan jelas ya. Oke. Supaya kalian nanti tidak kuper, tidak kaku. Sekarang ayat yang keempat, ya. Ayat yang ketiga, ya. Ini kan sudah kemarin, yang Al-Maidah ini sudah kan. Ini perlunya aku menjelaskan aulia, ya. Ini kan aulia. Sekarang kita masuk yang
ketiga ya. Yang kedua tadi intinya tentang mereka akan menyerang kita baik dengan tangan maupun dengan mulut. Kalau kita di bawah kekuasaan mereka, supaya kita kafir kembali. Kafir lagi. Ya. Kalau mereka sudah powerful lagi, kita ya di ini. Tangan mereka, mulut kita menyerang kita. Kalau sekarang kan kalau serang tangan bisa menjadi delik hukum ya, serang mulut, meskipun serang mulut juga sekarang kan ada delik hukumnya juga ya. Tapi itu relatif bisa diakal-akali gitu ya. Kita akan diserang. Ya, nah sekarang gampangnya gini aja lah. Ini mumpung hangat ya. Mumpung hangat nih. Kan sekarang lagi rame politik identitas diserang, politik identitas diserang. Sekarang aku mau tanya sih, identitas itu apa sih? Terus diarahkan kemana? Yang dimaksud politik identitas itu politik yang bagaimana sih? Aku gregetan kadang-kadang. Nggak ada manusia hidup itu tanpa identitas. Identitas itu diperlukan agar dia bisa dikenal. Lah kalau dia nggak punya identitas, terus sekarang rame menyerang orang politik identitas. Apa kamu itu nggak punya identitas yang ngomong gitu? Kamu setan nggak jelas gitu apa? Nah sekarang pertanyaannya, karena ini sudah di framing, yang dimaksud politik identitas itu politik yang bagaimana dan siapa coba? Nah itu serangan-serangan ini, serangan mulut ini. Aku tadi ngunggah di Facebook ya, politik dua muka. Kita itu enggak perlu jadi buang-buang waktu, eman-eman. Jadi apa namanya? Jadi supporter enggak perlu. Enggak usah dibela-bela, nanti juga enggak ada untungnya kamu. Kita jadi voter aja, jangan supporter. Kalau supporter itu apapun adanya yang dia sukai dia dukung, apapun adanya, enggak ada jeleknya, dia dukung semua. Karena dia supporter. Nah, nanti lawannya itu bagi dia nggak ada baiknya, jelek semua. Gitu. Kelakuan supporter itu begitu ya. Kita bukan supporter, kita voter. Voter itu pemilih. Nanti pada saatnya mana yang bagus, karena kita orang Islam, kerangka berpikirnya harus Islami, itu yang kita pilih. Gitu aja. Mending jadi voter daripada supporter. Ya, kita voter, bukan supporter. Kalau supporter ini combe, dia jago A, maka A ini yang diomongin baik-baiknya, padahal A juga ada jeleknya. Nanti lawan dari dia semua jeleknya doang, nggak bisa lihat baiknya dari lawan. Itu supporter. Kita jangan mau, kita punya otak kok, kita voter aja, pemilih. Ya, bukan tukang sorak ini, combe ini. Pemilih. Ya nanti pada waktunya si A, si B, si C, sudah kita pilih aja mana yang terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada politik identitas, itu ditujukan ke siapa? Aku mau tanya. Itu kan kita diserang secara mulut. Ini konteksnya aktual banget. Kalau aku jelaskan gini sampai kamu tetap aja nggak tahu ya. Kamu kalau tak bilang goblok ya jangan marah kamu. Orang suasananya udah setowelo-welo gini kok. Ya. Suasana udah setowelo-welo. Ya. Jadi nanti jadi pemilih yang cerdas. Karena kalau kamu ngikuti omongannya supporter itu nggak jelas. Supporter itu tergantung di mana dia duduk. Lain posisi, lain bicara dia. Sekarang membaik-baikan si A karena posisinya lagi dengan si A. Si B jelek. Nanti kalau posisinya dengan si B, dia baik-baikin si B. Ya. Yang tadinya dijelek-jelekin. Kalau kita nggak bisa gitu. Ya. Oke, kita parameternya agama. Nomor 2 sudah, nomor 3. Ya. Ini ya, ayat 1, 2, 3. Ini apa? Tidak ada tali kekeluargaan itu, keturunan genetika darah itu enggak, darah hubungan ya, bukan darah itu. Satu darah itu artinya satu keturunan gitu ya. Tali kekeluargaan gitu aja lah ya. Kekeluargaan itu no.
Tidak ada. Mau bapakmu, mau ibumu, mau ponaanmu, mau ommu, beda akidah, beda. Ini sudah mulai terjawab ini apa yang ditanya oleh si Muhammad Bintang Ramadan. Ya, tidak ada di sana, nggak laku. Sana ikatannya akidah, sama-sama Islam kumpul. Islam kafir nggak bisa. Di dunia kita bisa kumpul. Makanya kalau di dunia jangan rame-rame. Yang Islam, yang kafir sudah rukun-rukun aja. Mumpung kita bisa kumpul. Nanti di akhirat nggak bisa kumpul, tempatnya beda-beda bos. Ya, beda-beda. Oke. Sekarang kita merujuk surat yang keempat. Sedikit demi sedikit masuk dia. Di sini ini si Ahmad Bintang Ramadan sudah punya gambaran, ya, bahwa tali kekeluargaan itu putus, tidak bermanfaat lagi, ya, karena ikatannya itu bukan persaudaraan tapi akidah nanti. Oke, sekarang yang keempat. Sesungguhnya telah ada suri tauladan, ya, uswatun hasanah, contoh yang baik bagimu, bagi kita, ya, dulu bagi Kanjeng Nabi dan pengikutnya, ya, sekarangnya bagi kita. Pada diri siapa? Abraham, ya, kalau kita sebutnya Ibrahim, ya, dan orang-orang yang bersama dengan dia, artinya umatnya, ya, itu ada uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang kita bisa ambil, ya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ya, tentunya ini konteksnya masih di Babylon, belum ke tanah Kanaan, ya, kan Kanjeng Nabi Ibrahim itu berasal dari Babylon, ya, terus keluar atas perintah ke daerah Kanaan, ya, sama istrinya Sarah. Aku sudah kasih tahu belum kenapa orang Israel lebih putih-putih daripada orang Arab? Karena Israel itu F1, Yakob itu yang kemudian jadi Israel itu F1. Garis keturunan dari Kanjeng Nabi Yakob ke Kanjeng Nabi Ishak. Kanjeng Nabi Ishak itu bapaknya Babylon, ibunya Babylon. Sarah itu Babylon loh. Cantiknya bukan main. Maka F1 dia. Nanti Ismail beda. Ismail itu bapaknya Babylon, bapak Kanjeng Nabi Ibrahim, ibunya Mesir. Nanti menurunkan bangsa. Makanya orang Mesir itu kadang-kadang ada yang sawo mateng juga. Jangan kaget karena ibunya. Jadi tidak F1 Babylon secara genetika. Kalau secara garis keturunan ya tetap saja karena garis keturunan itu diambil dari garis bapak, ya. Dari patriark bukan matriark. Ini mungkin teman-teman jarang tahu. Aku juga nggak tahu, tahunya dikasih tahu guru Al-Quran itu almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmatinya. Itu kenapa ada perbedaan antara orang Arab dan orang Israel, ya, karena cerita bibitnya sudah berbeda. Israel itu F1 Babylon semua. Bapaknya Babylon, mamanya Babylon. Sementara Arab enggak, bapaknya Babylon, mamanya sudah Mesir, ya. Oke. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ya, di Babylon sana, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Masuk akidah sudah, sembah menyembah. Dan sembah menyembah itu bukan sekedar gini-gini, taat terhadap hukumnya, ya. Itu kan ritual, itu sembah gini-gini, sholat 5 waktu dan sebagainya, itu ritual. Tapi yang aktual itu taat terhadap hukum-hukumnya. Jadi ada aktual, ada ritual. Oke, taat terhadap hukum-hukumnya. Maksudku yang ritual itu diaktualisasikan gitu loh, ya, dalam kehidupan. Oke. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Tegas nggak ini? Nggak ada tengah-tengah, nggak ada basa-basi, nggak ada, to the point. Apa katanya? Ya, kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Karena mereka musyrik, bukan nggak kenal Allah tapi dicampur dengan yang lain. Musyrik itu artinya
Syirik itu artinya mencampur. Mereka orang-orang musyrik, ya. Selanjutnya kami ingkari apanya? Kekafiran mereka itu kita ingkari, ya. Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan, kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Coba. Kanjeng Nabi tegas. Jadi nggak ada Nabi abu-abu, itu nggak ada. Kanjeng Nabi Ibrahim sudah ngajari seperti itu. Ketika berbicara tentang sesembahan itu ranahnya akidah, tegas. Jadi tahu siapa kawan, siapa lawan. Gitu ya. Kemudian kecuali perkataan, ya, Ibrahim kepada bapaknya. Ini sudah kita bahas, ya, beberapa episode yang lalu, ya. Itu sebetulnya bapaknya atau siapa sih gitu. Kan banyak ini ustadz-ustadz yang berjenggot-berjenggot dan datangnya dari luar negeri sana, gobloknya juga nggak ngerti ya. Kok dia bilang bapaknya? Ya memang dipanggil Abi, tapi tidak mesti bapaknya. Ya. Karena mana mungkin bapaknya mau dihukum. Pakai hukum Islam, orang Islamnya aja belum diajarkan kok. Ya. Terus ada hadis apa? Bapaknya di dalam neraka. Waduh. Kacau. Tapi kita lanjutkan dulu ini, ya. Kecuali perkataan Ibrahim karena bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, dari Allah, siksaan Allah maksudnya. Ya. Lalu kanjeng Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami berbuat taubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya. Baru dilanjutkan, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, aku lanjutkan. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim itu yang 6, ya. Yang 6, ya. Sesungguhnya pada mereka itu, ya, Ibrahim itu bersama umatnya tentunya ada teladan yang baik bagimu. Ada contoh yang baik. Yaitu bagi orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan hari kemudian, dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah dialah Maha yang kaya lagi Maha terpuji. Ya, ada teladan, ya. Ini 5, 6, ada teladan, contoh. Teladan itu contoh. Ya. 4 tadi apa? Juga ada contoh, ya. Tapi ada pengecualian di situ. Ada contoh, ada kecuali, ya. Yang 5, ya, doa kanjeng Nabi Ibrahim, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah, ya. Ini doa. Nabi berdoa. Sekarang kita fokus ke 6 dulu. Nanti kita hubungkan yang ke-6 dengan yang ke-4 ini, ya. Oke. Begini. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu. Mana teladannya yang mana? Teladannya adalah bersikap tegas kepada kafir. Nggak ada kompromi-kompromi. Nggak ada abu-abu, hitam putih. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Nggak ada ceritanya abu-abu. Kalau sudah berbicara akidah, tidak ada ceritanya abu-abu. Lihat ini ketegasannya, ya. Aku ulangi lagi. Mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri, nggak melok-melok, nggak turut campur dari kamu, karena ini musyrik semua ini, ya. Dan apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari kamu, kekafirannya maksudnya diingkari, ya. Dan telah nyata antara kami, lihat ini, dan telah nyata antara kami dan kamu, ya. Dan telah nyata, ya,
antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai ya kamu beriman kepada Allah saja. Coba. Nggak ada basa-basi. Akidah itu nggak mengenal basa-basi. A, B, B. Merah, putih. Kanjeng Nabi Ibrahim mencontohkan. Ya. Oke. Berikutnya ya, ada pengecualian begini. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Ya. Kecuali ya perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu dari kamu. Maksudnya kamu itu siksaan ya, siksaan Allah. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami berbuat baik. Hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya. Kecuali ya perkataan Ibrahim kepada ya orang tuanya memohonkan ampun, ya itu tidak termasuk ya nih yang tidak boleh dicontoh dari kanjeng Nabi Ibrahim ketika kanjeng Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kamu baca, kalau aku gampangkan supaya singkat di yang keempat itu ya, sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Artinya kita ini mu itu ke kita suruh mencontoh Bapak Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Itu harus kita contoh. Lalu dipaparkan apa sih itu ya? Ternyata bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Ya. Kecuali, nah, kan dibuka dengan pembukaan sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Nah, bla 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 tadi terus kecuali artinya itu bukan suri teladan dan kita tidak boleh ikuti. Ya, perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu dari kamu. Ya, maksudnya sisaan Allah ya. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Pertanyaan kenapa? Coba, kenapa tidak boleh? Karena mereka masih kafir. Kecuali nanti, ini kan kecuali mereka mau berbaik hati, melunakkan hati, kembali kepada Shiratal Mustaqim. Ah itu masuk itu, ya masuk itu. Jadi ketegasan itu yang kita contoh, tapi tentang mendoakan orang tuanya tidak boleh. Loh kok gitu? Lah Al-Qur'annya bilang begitu itu gimana? Makanya kemarin si siapa itu aku marahi. Karena informasi dia itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan tidak boleh. Sudah disebutkan di ayat tadi, talinya itu bukan lagi tali genetika. Pertalian darah aku, anakku, itu nanti ponaan umum, tidak ada sana. Tali ikatannya itu akidah. Makanya dikatakan di surat yang ketiga, karib kerabat dan anak-anak kamu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kebangkitan. Dia maksudnya Allah akan memisahkan antara kamu. Jadi dipisahkan iman sendiri tempatnya, yang kafir kono kafir. Enggak karena kita satu darah satu tempat. Oh, enggak bisa begitu. Enggak laku, itu kan urusan dunia seperti itu. Ya. Mantap kan? Sampai Bapak Ibrahim bilang, ya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ya, kan tegas itu. Ya, nggak ada basa-basi, sudah ada batas, ya.
Itu yang kita contoh. Tapi tentang Bapak Ibrahim mendoakan orang tuanya, jangan dicontoh. Kenapa? Karena orang tuanya kafir. Nanti ini berdebat lagi apakah itu orang tuanya atau pamannya. Tapi nggak ke sana kita ya, karena itu nanti hal lain. Tapi itu perdebatannya sengit. Sama seperti hadis bapakmu dan bapakku di neraka. Kok hadis ini nggak dibaca dengan bijak dengan mereka? Kok justru jadi perdebatan apakah bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu di surga atau di neraka? Kan goblok. Debat dulu yang dimaksud bapak itu siapa di situ loh. Karena paman juga itu kadang dipanggil siapa? Bapak. Itu sudah kita bahas di videonya kan. Kalau belum jelas atau lupa, lihat kembali videonya. Sudah ada berapa tahun lalu itu. Ya. Jadi harus tegas, tidak boleh. Ya. Itu satu sisi lain adalah nggak boleh. Meskipun itu bapakmu, mamamu, ommu, didoakan tidak boleh. Ya. Oke, itu dulu. Sekarang kita lanjut ke yang ketujuh ya. Kan ada pikiran gini. Waduh, Rek, berat ini hukum Islam. Kenapa bapaknya kafir nggak bisa didoakan kok? Berat ini. Mamanya kafir nggak bisa didoakan kok? Berat ini. Maka aku jawab bukan berat. Bukan berat. Karena bagaimana bisa nyambung ketika si iman mendoakan si kafir? Frekuensinya nggak kena, bos. Gitu loh. Ya, frekuensinya nggak kena. Bukan masalah Islam kejam atau nggak kejam, enggak ya, memang nggak bisa. Ya. Muhammad bin Ramadan, siapkan hatimu ya. Siapkan hatimu. Ini belum selesai nih ya. Ini kan masih seri kedua. Tapi sudah terkuat setidaknya mendoakan kerabat kita yang itu jelas-jelas kafir itu tidak boleh. Ya. Wah, Gus, kok kejem banget ini. Terus bagaimana kalau kita mau berinteraksi dengan orang-orang kafir? Maka jawabku, jangan khawatir, ada, tapi tempatnya beda. Jadi domainnya sendiri-sendiri gitu loh. Jangan dicampur aduk. Sekarang baca surat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya. Dari sini ya, ayat yang ke-7 ini. Ya. Supaya nanti kamu juga bisa menjelaskan pada orang lain. Ya, ayat yang ke-7. Perikopnya aja lihat ini. Hubungan antara orang Islam dan orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam tidak dilarang. Ya. Oke. Yang ke-7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Jadi kalau kita soal kasih itu jangan khawatir, bertaburan ya di Al-Quran. Ya, meskipun kita tidak pernah bilang kasih karunia, kasih setia, enggak. Tapi kita juga punya kasih. Ya. Seperti yang disampaikan surat 60 ayat 7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Ya. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, ya, itu introduction-nya. Sekarang masuk ke yang ke-8. Masuk yang ke-8. Lihat ini. Allah tidak melarang. Lihat ini. Tidak. Ya. Supaya aku jelaskan langsung, supaya kamu nggak kaget nanti baca surat Al-Mumtahanah yang depan aja sampai ayat ke-6 sudah sekacau. Wah, kalau gitu gimana ya Islam ini ya? Gitu. Ya karena kamu nggak tahu aturan mainnya. Ini salah satu aturan mainnya. Ya. Ya. Salah satu aturan mainnya. Ya.
Apa? Tidak dilarang. Jadi tidak dilarang kita. Ya. Kalau tadi itu dilarang memilih menjadikan mereka apa? Aulia, dilarang. Jadi kalau kamu putus tidak dilarang, dilarang. Nah, bingung kamu. Lihat kontennya apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang, ya. Tidak dilarang. Ya. Lihat aku bacakan lengkapnya. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita tidak dilarang berinteraksi dengan kafir itu. Ya. Aku baca lagi supaya tuntas. Allah tidak melarang, tidak melarang, tidak melarang kamu untuk berinteraksi, berbuat baik, berlaku adil, ya, terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu. Ini contohnya. Ini buktinya bahwa perang dalam Islam itu defensif, bukan ofensif. Jadi dia awalnya diperangi. Ya diperangi terus, masa mau diam terus, ya harusnya balik memerangi, kan begitu. Ya. Oke. Jadi agama, ya tentunya itu agama sebagai hukum Allah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Clear ya? Kita tidak dilarang. Dengan catatan mereka tidak ganggu kita, mereka tidak usir kita. Ayo menjadi tetangga yang baik. Tapi kalau yang memilih aulia itu dilarang. Ya. Oke, sekarang yang ke-9. Sesungguhnya Allah dan hanya melarang kamu, ya, sebagai kawanmu, ya. Lihat ini. Orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi nggak boleh itu dijadikan kawan. Kalau kawan kamu ambil itu zalim. Tadi di surat ke-8 sudah dijelaskan. Silakan saja kita berinteraksi dengan kafir-kafir itu. Selama kafir-kafir itu tidak, ya, tidak apa, mengusir kita, tidak memerangi kita, silakan. Dia kafir, monggo silakan pilihanmu. Kami iman, kita berteman baik. Ya. Jadi jangan dipukul rata. Ya, kalau mereka tidak baik ya kita tidak baik. Defensif bukan ofensif. Ya. Yang ke-9 aku jelaskan lagi. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu, ya, dan mengusir kamu karena apa? Karena kita beragama, beriman, berislam. Ya. Dan barang siapa, ditegaskan, menjadikan mereka sebagai kawan, zalim. Oke, ya. Berapa lama tuh? Jelas ya? Ini sudah masuk tapi belum ke penjelasan rincinya ya, Muhammad Bintang Ramadan ya. Aku harus mengatakan apa yang Al-Qur'an katakan. Bunyinya seperti itu ya. Tidak boleh kita mendoakan kerabat kita ya yang beda akidah. Ya. Kalau misalkan orang lain mendoakan, ini misalkan ini ya, si A sama si B ya, tidak ada hubungan darah genetika, yang satunya sudah meninggal mendoakan, itu boleh. Karena ikatannya akidah, satu akidah, gitu. Ya, jadi kalau sudah begitu ya harus diikuti, ya, nggak bisa lagi mendoakan. Kalau dalam konteks ini kan mamanya ya, nggak bisa,
Tidak boleh. Allah kasih larang itu. Ya. Contoh yang bisa kita ambil daripada Bapak Ibrahim itu tadi adalah tegas, nggak abu-abu terhadap kafir-kafir, ya. Contoh yang tidak boleh kita ambil adalah ketika beliaunya Kanjeng Nabi itu mendoakan keluarganya. Ada yang bilang bapaknya, ada yang bilang umnya. Ya, yang jelas-jelas kafir. Itu tidak boleh. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan insya Allah di seri yang ketiga. Kan ini belum tuntas masalah tidak boleh memohonkan ampun, tidak boleh mendoakan itu, ya. Nanti akan aku rinci lagi. Bahkan nanti Kanjeng Nabi pun tidak boleh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu mengalami apa yang dialami oleh sahabat kita yang soleh, yang ganteng ini, Muhammad bintang Ramadan. Kalau Nabi itu ada pamannya, kalau Muhammad bintang Ramadan kepada ibunya. Ya. Nah, kita berusaha taat terhadap hukum Allah. Hukum Allah boleh, jalan. Hukum Allah bilang nggak boleh, berhenti. Gitu. Ya. Oke, berikutnya, boleh nggak berhubungan dengan orang-orang kafir? Boleh. Berbuat baik? Boleh. Selama dia tidak mengganggu kita. Jadi interaksinya di dunia. Ya. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Insya Allah besok akan aku pertegas lagi karena ini masih seri yang kedua. Di seri yang ketiga nanti akan aku jelaskan lagi. Semoga bisa. Ya kalau misalkan belum pun 100%, tidak-tidaknya Ramadan dengan ayat ini tadi aku jelaskan sudah sedikit bisa menerima lah ya. Dan insya Allah besok akan kita tuntaskan. Ya. Supaya apa? Supaya clear masalahnya. Jangan terus aku kemarin tidak suka Ramadan dikasih gula-gula. Enggak, katakan aja sejujurnya. Tidak boleh gitu. Oke, sini dulu ya. Untuk saudara-saudaraku yang Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Rasul, jaga Al-Qur'an, menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetap aja memberikan hormat kepada saudara kita yang lain. Gitu ya. Semoga kita dapatkan rezeki yang barokah ya, kesehatan yang prima. Ya. Juga rezekinya itu yang berlimpah ruah, kesehatan yang prima. Waduh. Ideal sudah. Sehingga kita tenang dapat mengaji lagi. Oke, itu menjadi doa kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di seri ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin.